yang Allah berikan kepada para ulama, para wali, maka solusinya juga diambil dari Nabi, yaitu mengamalkan hal-hal yang diizinkan Nabi, diperintahkan Nabi seperti bersedekah, mengadakan kumpulan majelis zikir. Bukankah majelis zikir akan diturunkan rahmat Allah sehingga bala bencana ada yang dihilangkan. Tentunya sebisa mungkin jangan melakukan amalan-amalan yang sekiranya tidak ada petunjuk dari Nabi, karena dasarnya ilham. Kalau betul itu ilham, maksud kami apa? Yang mengingkari bahwasanya di Rebo Kasan ada bencana khusus turun, tidak salah, tidak perlu disalahkan. Karena dia akan karena mereka berdasarkan satu dasar ilmiah. Dari mana berita itu? Karena ghaibiyat itu harus jelas, berita gaib itu harus jelas. Harus berita gaib yang harus kita yakini dan orang lain wajib meyakini adalah berita dari Al-Qur'an atau hadis Nabi yang mutawatir. Kemudian dalalahnya qat'iyah, maknanya sangat jelas, maka siapapun tidak boleh berbeda pendapat dalam hal ini. Adapun masalah berita tentang apapun dari orang yang dikatakan waliullah, maka tidak wajib mempercayai siapapun. Orang mengingkari keramat salah, karena karamah ada dalam Al-Quran, kisah Siti Maryam. Akan tapi orang mengingkari keramatnya si fulan boleh saja, bukan sebuah kemaksiatan. Atau mengingkari berita karamah. Nah, karomah itu bukan tahadiyat, bukan seperti mukjizat. Jadi, ini ada rambu-rambu. Maksud kami apa? Tidak usah kita berselisih paham terlalu jauh, terlalu dalam, sampai mungkin olok-olokan. Yang mengingkari tentang masalah Rebo Kasan adalah bukan dalam wilayah kesalahan kok. Dan seandainya bagi yang mempercayai, tentu harus ada dasar-dasar Anda mempercayai apa. Apakah betul nasnya para kekasih Allah, wali, yang dia dapat ilham, itu pun tidak wajib yang lain mempercayai kok. Kemudian kalaupun mempercayai, tentunya lakukan sesuatu yang Nabi memberikan petunjuk. Seperti kalau ada sakit-sakit, dawu mardakum bisadaqati, dengan bersedekah menyembuhkan orang-orang sakit, atau tatfa'ul bala, bersedekah akan nolak bala, bencana dan sebagainya. Cukup begitu barangkali. Bagi yang mempercayai Rebo Kasan, mungkin setiap hari, mungkin di hari itu sedekah 10 juta per orang untuk bangun pondok, baguslah itu. Itu. Jadi jangan ngerjakan yang lain-lain dulu deh, maksudnya jangan sampai terjadi khilaf sini. Tapi kalau tidak ada dasarnya, nah, kemudian ini pun harus dipangkas dengan apa? Husnudzon, kalau ini adalah ilham waliullah, harus kita pangkas bahwasanya tidak ada amal-amal jahiliyah yang pernah dilakukan sebelumnya. Amalan di luar Islam. Kalau ada amal jahiliyah, amal tidak baik dilakukan sebelum Islam, maka dugaan ini ilham ya jauh, karena bisa jadi ini adalah terpengaruh dengan budaya dulu. Mungkin ada satu kebiasaan di luar Islam, keyakinan semacam itu. Nah kemudian kok tiba-tiba ada orang punya ilham, ya ini ternodai keilhamannya ini. Karena akan mengukuhkan satu keyakinan yang salah pada orang-orang yang sebelumnya. Ya ini orang beragama lain misalnya. Jika mungkin ada di agama selain Islam, mempercayai bahwasanya Rebo Kasan adalah ini. Lalu kok tiba-tiba dalam Islam bukan Nabi yang menyebutkan. Kalau Nabi kan mengukuhkan syariat sebelumnya kan sah-sah saja. Tapi hari ini, ya maka urusan Rebo Kasan, satu memang kita tidak ingin berdebatkan masalah ini, akan tapi kita akan giring kepada cara yang paling tepat dalam menyikapinya adalah bukan ada nas hadis Al-Quran. Jika Anda tidak mempercaya pun Anda tidak masalah. Dan saya giring ke arah sini, maksudnya apa? Bagi yang telah mempercayai atas dasar ilham, Anda pun jangan marah kepada yang tidak percaya. Sebab fanatik yang salah itu adalah fanatik kepada hal-hal yang semacam ini. Kemudian solusinya apa? Bagi yang percaya ilhamnya pun tentunya lakukan hal-hal yang Nabi beri petunjuk. Bagaimana Nabi mengajarkan agar tertolak dari bala. Ya berkumpul mengadakan majelis taklim. Kayak begini itu. Barangkali di hari yang diduga orang ada turun bala. Itu ya berbanyak majelis taklimnya, biasa hari jadi 2 hari biar hafathumul malaikatu. Diliputi oleh malaikat. Nazalat fihimur rahmatu, dan diturunkan kepada mereka rahmat loh. Kalau rahmat kan tidak ada bala, sudah. Ini kapan saja, sehingga setelah itu nggak ada lagi hari bencana. Seperti itu. Baik. Yang pengen nikah di bulan Safar, segera nikah. Jangan ditunda-tunda. Bulan Kapit. Sebab keluhan pedagang bulan Kapit, Bu ya, ini pada sepi dagangan. Apa urusannya dengan Kapit? Ya, ini adalah sekelumit. Jadi bagi yang tidak mempercayai, Anda tidak melakukan sebuah kesalahan tentang adanya Rebo Kasan. Bagi yang percayai perlu pelan-pelan dari mana asas dasar kepercayaan Anda. Jika dilacak ke atas adalah atas ilham para wali
itu adalah sah-sah saja bagi seorang murid mempercayai ilham gurunya sah. Tapi jangan memaksa orang lain mempercayai ilham gurunya, nggak bisa. Saya melihat guru saya punya karomah dan saya yakin itu karomah. Kejadian luar biasa. Tapi saya ceritakan ke Anda tidak wajib cerita. Bukan masalahnya karomah tidak ada. Karena apa? Bisa jadi saya bohong. Gitu loh sederhananya. Jadi kadang-kadang hari ini ta'assub kepada seorang guru itu di saat orang lain mengingkari karomahnya langsung marah. Dasar kau kurang ajar, itu guru saya, keramat saya. Loh, itu kan gurumu dan saya tidak melihat, kan gitu. Jadi kalau seandainya saya punya guru, lalu guru saya punya karomah yang saya saksikan dengan nyata, dengan mata saya, ya saya saja yang percaya. Kalau saya cerita kepada Anda, suka-suka. Anda boleh tidak percaya, dan Anda tidak wajib percaya dengan omongan saya. Yang nggak boleh ada mengingkari adanya karomat, sebab karomat dikisahkan dalam Al-Quran tentang kisah Maryam. Seperti itu. Jadi kadang-kadang fanatik guru ini hari ini jadi berantem. Gara-gara kita mengingkari keramatnya fulan saja, kamu ini kurang ajar. Sebab yang namanya karomahnya guru itu bisa kadang-kadang benar ada. Cuman kadang murid itu nambah-nambahi. Nambah-nambahi sehingga menjadi karomahnya jadi aneh. Jadi hal-hal yang unik. Sampai suatu ketika kita mendengar satu orang berkata, ini adalah waliullah. Dia itu kalau membaca Al-Quran sangat khusyuk dan sebagainya. Sebagai contoh saja. Jadi menikmati baca Al-Quran. Sehingga sampai dia tidak berani baca Al-Quran di siang hari bulan Ramadan. Karena apa? Begitu nikmatnya, takut kehilangan keutamaan puasa. Ini ilmu dari mana? Oh Allah yang ngajarkan suruh baca Al-Quran. Ini disebutkan di kalangan orang-orang yang katanya berilmu. Di mana ini ilmunya? Lezat qiraatul Quran bukan lezatnya seperti orang makan nasi. Jadi akhirnya katanya, ini kan menisbatkan. Gak mungkin seorang wali itu kayak begitu tadi itu. Kok tidak berani baca Al-Quran di siang hari karena begitu lezatnya. Sehingga tidak merasakan laparnya puasa. Begitu nikmatnya. Ya kan? Ya, itu adalah hal-hal kayak begini nih kadang dinisbatkan para ulama. Ini murid-murid biasanya. Murid-murid berlebihan. Nah, akhirnya muncul ta'assub murid dengan ta'assub murid. Cuma berantem. Ya. Berantem sama-sama murid. Ya, ini kadang-kadang mengagungkan gurunya berlebihan. Bagaimana membaca Al-Quran siang hari kok nggak berani? Gara-gara apa? Karena dia kalau baca Al-Quran siang hari begitu menikmatinya sampai rasanya puasa tidak ada. Loh, menikmati baca Al-Quran tidak bertentangan dengan urusan puasa. Kita dianjurkan baca Al-Quran sebanyak-banyaknya di bulan Ramadan kok. Terus kapan bacanya? Ya kan? Nah, ya gitulah. Jadi di dalam masalah keramat-keramat ini yang bukan keramat tidak ada. Tapi banyak pengikut-pengikut ini merusak orang yang diikutinya dengan berlebihan. Ya kadang-kadang pengen punya keramat gandul. Dia pengen numpang juga. Kalau kiainya punya keramat kan nanti saya dapat dikit-dikit kan bisa ngaku-ngaku dikit kan boleh. Saya juga dapat bagian. Atau misalnya begini, saya dikasap oleh kiai saya. Dikasap, kiai saya adalah wali, saya dikasap. Kenapa? Insya Allah kamu nanti jadi apa gitu. Wah ini kasapnya kepentingan dirinya sendiri. Ya. Sudahlah jangan main-main gitu. Kita belajar ilmu itu. Jelas nggak ada dalam ilmu hayal-hayal yang aneh-aneh begitu. Baik. Seperti itu ya. Jadi banyak ulama-ulama, wali-wali itu yang dirusak oleh pengikut. Berdusta atas nama. Apakah? Yo ada dong atas nama Nabi aja banyak berdusta. Perawi-perawi, periwat hadis, pemalsu-palsu hadis ada kok. Makanya bagaimana untuk memangkas itu semuanya? Standar syariat ada. Jika tidak sesuai dengan syariat pasti bohong. Tidak mungkin disebutkan seorang wali. Tidak mungkin seorang wali mengatakan bahwasanya aku tidak bisa baca Al-Quran di siang hari bulan Ramadan karena terlalu lezat. Tidak mungkin begitu. Berarti tidak baca Al-Quran dong. Terus ngapain dia? Bengong. Baca kitab. Apalagi baca kitab sama juga. Kalau baca kitab nikmat sampai lupa. Nggak baca kitab. Terus ngapain? Jadi sederhana. Ukuran syariatnya tuh ada. Ilmunya tuh ada. Jadi jangan sampai kita berlebihan. Itu yang menjadikan bahan tertawaan. Orang kenal Islam jadi unik, aneh. Tidak di alam nyata, dunia khayal seperti itu. Karamah memang kharikun lil adati. Keluar dari kebiasaan, namanya keramat seseorang. Akan tapi, ketahuilah bahasa, semua ada rambu-rambunya. Jika jauh dari syariat, ya kita hindari. Atau paling tidak, kalau bertentangan dengan syariat kita hindari. Atau perlu penafsiran lebih baik kita hindari. Kalau penafsiran tadi ini ilham, mungkin ilham. Karena turunnya musibah di hari Rabu masih mungkin. Mungkin hari Rabu, hari Kamis juga mungkin. Hari Jumat juga mungkin. Jadi kalau kita nisbatkan pada ilham, bisa saja itu benar. Yang percaya juga boleh, yang tidak juga nggak ada masalah. Asalkan yang percaya betul-betul benar. Sanadnya dari seorang wali, yang betul-betul dia wali, yang memang betul ahli istiqomah, dan tidak berpengaruh dengan pikiran-pikiran lain. Maksud kami seperti ini ada standar ilmunya seperti itu. Jadi jangan sampai kita gampang ikut-ikutan, tapi nggak jelas.
Sehingga sudah Masya Allah gara-gara ikutan gak jelas, ini anak soleh, solehah. Mau menikah, Masya Allah sudah ini alim, ini alimah, solehah. Tatanya apa? Rebu lagi ketemu selosok kliwon batal. Ada apa itu? Ini kan jadi masalah ini. Atau gara-gara kampung sini sama kampung situ. Atau gara-gara, aduh, saya tidak mau nikah sama orang Sunda. Hei, ini Sunda baik loh ya, solehah loh. Batal lah, orang Sunda soleh nih. Anda mau sama orang Jawa. Ini kok ada nih. Jadi gara-gara tidak tahu keyakinan. Orang Jawa, suruh milih. Hei orang Jawa. Pilihanmu satu. Dua. Yang satu orang Sunda solehah, sama orang Jawa nggak solehah. Pilih mana? Ya solehahnya lah. Kan gitu lah ibaratnya begitulah. Jadi lupakan masalah suku dan sebagainya. Akan tapi hakikat kebaikan seseorang, itu yang perlu kita pilih. Jadi ada keyakinan Anda tidak boleh ini, tidak boleh itu. Kalau anak pertama bapaknya nggak ada, nggak boleh menikah. Banyak yang sering datang dalam pertanyaan aneh-aneh. Ilmu itu ada standarnya. Seperti itu. Nah, jadi semoga ya ini ada semuanya ini kami tuangkan dalam catatan di dalam kitab Sam'iyat. Itu adalah rambu-rambu. Setelah itu Anda boleh membangun keyakinan-keyakinan atas dasar rambu-rambu itu. Kalau tidak sesuai rambu, ya tidak wajib Anda meyakininya. Jadi ternyata poin ini yang sering dilupakan oleh seorang hamba. Gampang percaya. Loh, dasarmu apa percaya? Ini imanan loh ya. Ini keimanan, masalah keyakinan yang gaib. Gaib itu sesuatu yang akan terjadi. Atau di alam yang lain. Anda tahu tidak, di satu kampung percaya dengan buta hijau. Jadi kalau ada gerhana matahari itu langsung katanya ada buta hijau. Sehingga nanti pohon-pohon dipukulin biar buah. Ingat tak? Ingat? Loh, ini gimana sih Anda ini? Kemudian orang hamil suruh masuk ke kolong. Kolongnya sempit lagi. Ini dari mana? Mohon maaf. Anda jangan mencaci agama lain. Jika itu ada di agama lain, urusan mereka. Yang saya permasalahkan Anda orang Muslim. Jadi itu matahari, rembulan itu ditelan sama buta hijau. Dimut. Nanti dikeluarkan lagi sama buta hijau. Ajib. Ini orang Islam. Kalau ada orang punya keyakinan tentang ada dewa-dewi, petara dan sebagainya, itu urusan agama mereka. Tapi Islam punya aturan loh ya. Kayaknya ini benar ya menghiyai semua ini. Saya jadi curiga ini. Jadi kita perlu bangun keyakinan itu yang benar gitu loh. Nah, ada dari mana kisah buta hijau itu? Dalam Islam tidak ada buta hijau. Lebih ajib buta pink. Hijau ya, buta pink lebih ajib lagi ya udah. Jadi kalau urusan agama lain dan cerita mohon maaf bagi agama yang meyakini adanya buto-buto, dewa-dewa, ini adalah kami bicara di ranah kaum muslimin. Anda pun boleh berbicara tentang tidak adanya malaikat jika Anda tidak percaya malaikat karena agama berbeda. Dan kami pun tidak marah karena agama Anda berbeda. Maka di saat kami menafikan tentang buto hijau, yaitu dalam wilayah agama kami. Mohon yang agama berbeda juga mengerti dalam hal ini. Mungkin agama lain selain Islam kan mengatakan tidak ada malaikat dan sebagainya. Itu urusan Anda dan saya tidak marah. Karena keyakinan Anda. Maka di saat saya ngomong tidak ada buta hijau, tidak ada Nyi Roro Kidul, tidak ada Nyi Blorong, tidak ada itu, yaitu Anda tidak perlu marah juga. Karena itu dalam batasan-batasan keyakinan yang ada di dalam agama kami, agama Islam. Islam tidak boleh mencaci agama lain. Selesai masalah ini ya. Jadi rambu-rambu keimanan itu sangat jelas. Tolong koreksi. Anda meyakini apa hari ini? Masih ada sisa-sisa tumbal. Kepala kerbau dimasukkan ke laut. Masya Allah, Anda tidak tahu sop kepala kerbau. Enak itu. Ngapain dimasukkan ke laut? Sayang dong. Nah inilah. Masih banyak. Jadi ada beberapa keyakinan-keyakinan yang perlu dipangkas halus. Tentunya Anda harus dengan hikmah. Karena kalau sudah mengakar juga repot. Bahkan ada lagi beberapa. Di daerah sini juga katanya apa. Jadi kalau ada orang meninggal dunia. Orang tuanya meninggal dunia itu disiapkan makanan. Nanti sampai beberapa hari masih makan di rumah. Oh ada? Ini gimana sih Bu? Ini Anda ini hidup di mana? Astaga, ini perlu dibenahi ini akidah-akidah ini. Dikasih ikan, tak taunya betul lagi tidur ikannya hilang, oh dimakan. Padahal diambil kucing tadi itu. Jadi nggak ada begitu. Kalau sudah di alam barzah dia punya kesibukan di sana. Belum lagi karena sering nonton sinetron ada roh gentayangan. Ada tidak? Kok enak kalau dia orang bermaksiat diseksa di alam barzah, ngapain gentayangan, balas dendam di mall. Ini kan sinetron. Cobalah berkeyakinan tuh harus mikir loh Anda itu. Itu katanya orang jahat. Makanya tidak diterima rohnya. Sehingga gentayangan. Pakai baju merah, rok pendek. Di mall.
Ini gimana kisahnya? Wong keyakinan kok dibangun dengan begitu tuh? Kita belum bangun keyakinan, ini bab akidah kita ini. Kalau orang sudah meninggal dunia, kalau dia orang baik mendapatkan kenikmatan. Kalau orang maksiat diseksa. Sudah maksiat, orang ketabrak rel kereta api. Wah, langsung tayangan. Kok bisa? Oh, dia tuh mau ziarah ibunya. Kemudian ketabrak kereta api. Kan mati mulia dia. Surga, ngapain gentayangan? Makanya banyak kan nonton sinetron. Lebih baik seperti itu. Jadi, ini keyakinan-keyakinan perlu kita benahi perlahan-perlahan. Begitu mudah standar dalam berkeyakinan. Dalam Islam itu sangat sederhana. Kita percaya adanya jin karena Al-Quran menyebutkannya. Adanya syaitan, Al-Quran menyebutkannya. Nabi menceritakannya, dan seterusnya. Tapi kalau kisah-kisah begini dari mana? Kan begitu. Katanya. Perbincangan di gardu, di dapur, sambil cari kutu, segala macam kemana-mana. Ibu-ibu itu. Baik. Semoga Allah menjaga iman kita, akidah kita. Baik. Kita kepada kitab At-Targhib. Kayaknya Imam Ibn Hajar Al-Asqalani. At-targhibu fi talabil ilmi wa ta'allumihi wa ta'limihi. Himbauan untuk menuntut ilmu, dalam menuntut ilmu, di dalam mendapatkan ilmu dan mengajarkan ilmu. Keutamaannya ilmu, keutamaannya belajar, ilmu utama. Anda belajar dapat keutamaan, mengajarkan keutamaan lain lagi. Anas radhiyallahu taala anhu, dari Sayyidina Anas radhiyallahu taala anhu, qala, beliau berkata, kalau Rasulullah SAW bersabda, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu adalah wajib bagi seorang muslim. Riwayat yang benar tidak pakai muslimah. Sebab kalau disebutkan muslim, masuk di dalamnya adalah muslimah. Menuntut ilmu adalah wajib. Tentunya di sini ada penjentrehannya. Wajib menuntut ilmu, kemudian setelah itu berusaha ada pembagiannya. Nah, sebab ada ilmu yang tidak wajib kita cari. Tidak wajib mengetahuinya. Maka yang wajib di sini adalah tentunya ilmu-ilmu yang ada hubungannya dengan kewajiban-kewajiban kita. Sehingga kan begini bunyinya, Anda orang mukallaf, selagi terpenuhi syarat-syarat taklif. Mukallaf itu orang yang punya beban kewajiban. Yaitu seorang yang muslim. Berakal. Sudah balik. Ya, bisa mendengar atau bisa melihat. Bisa mendengar atau bisa melihat. Ya, maka sampai kepadanya berita. Kebenaran dari ulama-ulama. Maka jika memenuhi syarat 5 ini, maka dia adalah seorang mukallaf. Jadi pertama adalah kita mulai dari berakal dulu. Orang gila, maka dia tidak punya kewajiban. Maka nuntut ilmu juga tidak wajib. Bayangin kalau Anda harus mengajari 6 orang gila semuanya. Biarpun Ustadz pinter tetap pusing juga. Ngajari 6 orang gila. Nah, tidak wajib belajar dia. Karena pun dia tidak wajib sholat. Dan tidak dosa. Tidak wajib puasa. Dan tidak dosa. Nah, makanya kalau ada di antara Anda ini pengen tidak puasa, tidak dosa, tidak sholat, tidak dosa, cukup Anda menjadi orang gila. Atau yang tidak sholat berarti gila begitu? Enggak juga sih ya. Yang jelas kalau Anda gila, kalau Anda bukan Anda sehat semuanya. Orang gila, gila yang sungguhnya, bukan gila harta loh ya. Gila hilang akalnya. Enggak bisa paham. Kenapa tidak wajib? Allah Maha Kasih. Karena dia tidak paham dikasih tahu. Dia enggak bisa dilarang, enggak bisa diperintahkan. Gila. Termasuk yang kedua adalah orang yang belum berakal, belum balik. Anak kecil belum berakal. Belum balik. Anak kecil yang belum balik, dia tidak bisa paham. Tidak ngerti. Dan tanda-tanda balik adalah usia 9 tahun sudah haid bagi wanita. Atau keluar mani. Bagi laki-laki keluar mani di usia 9 tahun. Hijriah. Kalau tidak ditunggu sampai 15. Kalau sudah usia 15 tahun pasti sudah balik. Biarpun tidak keluar mani. Biarpun tidak haid. Kemudian yang ketiga adalah bisa mendengar atau bisa melihat. Jadi kalau orang tidak bisa melihat dan tidak bisa mendengar, itu langsung ahli surga dia. Nggak ada dosa bagi dia. Nggak bisa melihat, nggak bisa mendengar. Gimana kita ngasih tahu? Ayo coba bayangin. Dengar nggak bisa. Kalau orang bisa, nggak bisa dengar, gimana kita ngasih tahunya? Kita omongin tetap nggak dengar. Nggak bisa melihat, nggak paham isyarat. Tapi kalau masih salah satunya, mungkin dia tidak mendengar, orang bisu, tapi dia paham isyarat. Itu jangan. Kalau gini, itu nikah namanya. Saya paham, ya kan?
Nah, saya pikir bicara sama orang bisu begini tuh nikah. Oh bukan gitu, nikah bukan gitu ya. Nikah tuh gini. Kayaknya bayangin di kuadé dikipasin gitu ya. Nah ini dia masih bisa pahami syarat. Itu nggak boleh. Atau dia buta. Tapi mendengar bisa jadi orang alim kayak Imam Haddad rahimahullah ta'ala. Banyak ulama-ulama buta. Tapi Masya Allah buta mata tapi hatinya tidak ada. Jadi selagi masih bisa mendengar atau melihat. Yang keempat adalah mendengar dakwah Islam. Jika ada orang hidup di hutan belantara sana, di hutan belantara nggak pernah dengar Islam. Dia makan apapun, nyembah apapun, dia tidak menjadi ahli neraka. Di hutan belantara sana. Atau di negeri yang jauh di sana yang tidak pernah kenal Islam. Atau kenal Islam yang telah dipalsukan. Sehingga mereka membenci Islam bukan karena Islam yang salah, karena Islam palsu. Islam bohong, ajaran memalsukan Islam disebarkan. Sehingga dia terpengaruh bahwasanya Islam jahat, Islam ini, lalu dia tidak mulai Islam, masih aman orang semacam itu. Karena dia mengetahui Islam tidak yang Islam yang sesungguhnya. Bahkan mungkin di daratan Eropa sana, jika ada di pojok perkampungan sana, ada orang yang benci Islam, cuman Islam yang diekspos oleh orang-orang benci Islam. Jadi Islam jadi dikotori. Nah, maka mereka tidak percaya Islam, maka dia bukan sampai dakwah kepada mereka. Yang akan dituntut adalah ngerti dakwah Islam yang sesungguhnya, kemudian dia tidak bisa nerima, maka dialah orang kafir. Nah, ini adalah orang-orang inilah yang nanti mendapatkan kewajiban. Lah kewajiban itu apa? Banyak, ya. Sholat, betul ya? Kewajiban sholat, kewajiban puasa, kewajiban yang lainnya. Nah, untuk bisa memahami kewajiban ini gimana caranya? Belajar. Makanya thalabul ilmi fardhatun. Di sini kisahnya. Nah, ya, kisahnya di situ karena untuk mengetahui kewajiban-kewajiban. Maka belajar ilmu tentang kesunahan ya tidak wajib. Atau belajar ilmu tentang kemubahan. Ya, saya ingin belajar. Apakah wajib hukumnya ibu-ibu belajar bikin rujak ulek? Enggak ada. Ilmu juga. Iya ilmu. Ilmu masakan. Ya kan? Ilmu menu masakan yang enggak wajib. Nah, karena bukan tidak ada urusan dengan kewajiban. Jadi di sini adalah hal-hal yang wajib. Faridatun ala kulli muslimin. Kemudian hadis selanjutnya wadhi'ul ilmi inda ghairi ahlihi kamuqallidil khanaziri al-jawhara wal lu'lu'a wal dhahaba. Jadi kalau orang mengajarkan ilmu inda ghairi ahli, bukan orang yang layak mempelajarinya, itu ibaratnya seperti orang yang kamu qallid, orang yang mengalungkan kepada babi. Mengalungkan apa? Permata. Permata, perhiasan, dan emas. Maksudnya orang, ya, kalau Anda pengen ngalungi emas itu ya istri. Kan gitu ya? Atau Anda ngalungin diri sendiri. Masa Anda punya babi dikalungin emas permata? Ya aneh. Maksudnya ini adalah para guru ini. Kalau guru mengajarkan orang yang bukan ahlinya itu adalah, ya salah tempat itu tidak menjadi sebuah kebaikan. Dan tidak disanjung. Apakah ada setelah itu orang geleng, oh Masya Allah gantengnya itu babi setelah pakai. Nggak ada kan? Nggak ada. Nggak ada gunanya. Sehingga ini disesuaikan dengan riwayat-riwayat lain adalah misalnya, kalimun nasa ala qadri ukulihim tuh. Ada Nabi itu kalau ngajari orang sesuai dengan kemampuan akal mereka. Nah, di sinilah perlu hikmah. Jadi di saat ini ada hubungannya sebetulnya kalau kita rinci. Waktu Nabi bersabda belajar ilmu itu wajib. Maka seorang guru menerapkan kewajiban itu harus ada disesuaikan dengan kemampuan seseorang di dalam mempelajari ilmu tersebut. Ada orang tidak mampu mempelajari ilmu tersebut, belum waktunya. Ya jangan diajarkan terlebih dahulu. Atau ilmu yang tidak terlalu dibutuhkan oleh mereka. Ada yang lebih penting. Itu salah. Maka para ulama dengan kecerdasan mereka, ilmu yang paling penting untuk diketahui oleh siapapun adalah ilmu tentang fardu ain. Tentang fardu ain, tentang bagaimana wudukmu yang benar, sholatmu yang benar. Maka Buya ingatkan kepada semuanya, wahai anak-anakku, kalau kalian mengambil ilmu kedokteran, hebat untuk menyelesaikan fardu kifayah. Fardu kifayah.
Dan harus ada anak-anak yang seperti itu. Akan tapi ketahuilah, ada kewajiban yang harus kalian ketahui lebih dulu adalah berkenaan tentang fardu ain, tentang kewajiban untuk dirimu sendiri. Maka pastikan ilmu wudukmu matang, ilmu sholatmu matang. Dan berkenaan dengan ini kami sengaja meramu ada satu buku-buku kecil yang kami hadirkan untuk anak-anak sibuk. Calon-calon gubernur, calon presiden, calon bisnismen, calon-calon profesional handal itu yang mereka sibuk belajar di kampus. Kami berharap mereka bisa menekuni ilmu fardu ain yang kami hadirkan itu. Supaya tidak salah. Yalah. Karena ilmu fardu kifayah itu adalah untuk kemaslahatan orang banyak. Tapi dengan catatan Anda sendiri harus selamat dong. Apa artinya kita menyelamatkan orang kalau ternyata kita masuk neraka? Ya nggak ada begitu tuh. Maka mulailah dari dirimu, wahai calon dokter, calon insinyur. Mulailah dari mengenali ilmu-ilmu fardu ain. Nah, di sini sebetulnya para guru itu di saat mengajar kepada muridnya harus tahu ini. Apa sih yang harus dipelajari oleh anak kita yang pertama dan paling utama? Setelah fardu ain, setelah itu bebas dia. Setelah menyuruh fardu ain adalah bebas. Anda ajarkan ilmu, teknik ilmu, apa saja. Itu boleh. Asalkan dia telah mempelajari fardu ain. Atau paling tidak begini. Jika Anda seorang dosen, ilmu kesehatan, kedokteran, ilmu psikologi, ilmu apa saja, ilmu dunia, mungkin Anda kalau mengajar ilmu fikih nggak bisa. Tapi Anda paling tidak menjadi seorang yang cerdas. Mungkin Anda punya prinsip, wahai anak-anakku semua, aku tidak akan mengajarkan kepada kalian ilmu-ilmu fardu kifayah kecuali kalian sudah berguru kepada ustadz tentang ilmu fardu ain. Sederhana. Kalau ternyata belum, kursus dulu dong. Nah, ini kalau seandainya para dosen begini, ini dosen ahli surga semuanya. Dia menginsyafi bahasanya dirinya tidak mampu mengajarkan ilmu wudhu, karena dia sendiri wudhunya juga pas-pasan, baru tahu misalnya. Untuk ngajari wudhu masih. Akan tapi paling tidak, seorang dosen ilmu dunia itu, agar ilmunya menjadi ilmu akhirat, jangan lupa mengingatkan murid-muridnya agar menekuni ilmu fardu ain terlebih dahulu. Atau paling tidak punya kursus. Seperti dulu waktu di SMA, dia kan ada pelajaran-pelajaran yang inti yang ada di dalam kelasnya. Cuman setelah pulang, sampai kalau pulang cemberut ketemu orang tuanya, kan habis sekolah langsung kursus. Kursusnya 2 jam. Pulang jam 9 malam. Ibunya tidak pernah dikasih senyum. Padahal yang ngasih duit ibunya. Terlalu capek misalnya. Loh, untuk menekuni ilmu-ilmu matematik, bahasa Inggris, segala macam, sampai begitu. Kenapa? Kita tidak mencoba anak kita berani mengambil kesempatan resiko capek untuk menekuni ilmu fardu ain. Nah, kemudian, jika Anda sebagai seorang guru ilmu kesehatan atau ilmu psikologi dan yang lainnya, Anda memberikan ilmu Anda kepada seorang muslim yang tidak menekuni fardu ainnya terlebih dahulu, Anda berarti telah mengalungkan ilmu itu kepada, seperti mengalungkan kepada permata kepada anjing dan apa pada baik. Kenapa? Manfaatnya menjadi tidak besar atau bahkan menjadi tidak bermanfaat. Sehingga dia tidak kenal Allah, makanya dicari adalah hanya urusan kekayaan, urusan dunia, dan seterusnya. Inilah himbauan kami adalah, Anda mungkin tidak bisa mengajar ilmu fikih, ilmu sholat, ilmu wudu. Tapi Anda kan bisa. Anda seorang rektor misalnya. Hai rektor ahli surga, dengar nih. Anda seorang rektor. Seperti yang kami kenali beberapa rektor, yang memang beliau adalah dari basic pendidikan umum, akan tapi punya kesadaran bahwasanya semua mahasiswa harus mengambil ilmu ini dulu. Sehingga ada yang dia harus dikandangkan, dipondokkan selama 6 bulan. Ada ini program-program yang ada di Indonesia. Itu rektor-rektor ahli surga. Memang dia bukan seorang ulama, seorang ustadz. Tapi ternyata makomnya bisa ngalang-ngalai ustadz. Termasuk Anda yang Masya Allah Ustadz Al-Quran. Jangan sampai murid Anda menghafal Al-Quran tapi bab wudhunya saja nggak benar. Bab sholatnya salah. Ini bagaimana? Jangan sampai kita mengalungkan permata kepada bukan bagiannya, bukan ahlinya, sehingga tidak indah lagi. Kebayang hafal Quran nggak sholat gimana itu? Termasuk menjauhkan dari kemaksiatan, pembiasaan hal-hal yang baik. Hafal Quran tapi jelalatan matanya. Hafal Quran melakukan keharaman, bagaimana kisahnya? Ya, seperti itu. Jadi gambarannya, jadi bagaimana kita itu menempatkan ilmu. Kemudian ada hal lain lagi adalah, tidak semua orang itu, Allah ciptakan manusia itu berbeda-beda
qabiliyah atau kemampuan dalam menangkap ilmu. Berbeda-beda namanya hobi dalam berilmu. Itu untuk saling melengkapi. Kalau semuanya hobi jadi petani, siapa yang jadi dokter nanti? Semuanya jadi dokter, gak ada pasien juga pusing nanti. Jadi ternyata Allah beri kesenangan yang berbeda-beda untuk saling melengkapi. Sehingga waktu di pondok begitu, ada satu anak hobinya ilmu nahwu. Wah, nahwu tak bolak-balik. Adanya hobi ilmu fikih. Yang begitu, saling melengkapi. Nah, maksudnya begini. Di saat ada anak, itu kemampuannya adalah dalam, misalnya menghafal Quran, dia tidak mampu. Tidak mampu, memang ada ketangkasan di dalam menghafal. Ada orang menghafal itu susah sekali, tapi bisa saja paham dengan cepat. Maka orang semacam itu jangan dipaksa untuk menghafal. Dia mending lebih baik kita beri ilmu yang lain yang lebih besar manfaatnya untuk dia. Seperti itu. Sehingga apa yang kita berikan itu sesuai. Jadi jangan sampai kita memberikan kepada seseorang yang memang dia tidak senang di situ. Maksud kemarin kita duduk dengan anak-anak yang kelas 3 di SMA dan sebagainya. Kalau ngambil kuliah itu harus merenung dulu, mikir dulu. Jangan ikut-ikutan sama teman. Gara-gara ikutan, apalagi sombong-sombongan prestis. Gaya, wah ini fakultas ini keren. Tapi dianya nggak senang, nyungsep. 4 tahun kayak orang kayak kakek-kakek nanti. Karena dia belajarnya nggak senang. Bikin skripsi aja harus bayar orang, nggak bisa buat sendiri. Karena memang dia tidak senang dengan disiplin itu. Maka harus pertama senang, kemudian masa depannya setelah dia menuntut ilmu itu adalah ada kejelasan. Bukan ikut-ikutan. Nah, kemudian juga kemampuan finansial dan seterusnya harus kita pikirkan. Nah, itu menunjukkan bahwasanya dia itu cerdas. Ini di situ diajarkan meletakkan ilmu harus pada ahlinya. Kalau bukan ahlinya kita beri ilmu itu, maka menjadi salah-salah dia. Enggak paham dia, paling enggak senang ilmu kedokteran. Dia ajar ilmu kedokteran, malas dia. Bisa saja salah resep. Bisa semula ingin menjadikan sebab kesembuhan menjadi sebab kematian. Nah, kemudian di dalam urusan ilmu agama, karena ini tadi urusan ilmu kefarduan agama dan sebagainya, nah ini biasanya para ulama-ulama ini, sebelum mengajarkan ilmu agama yang diajarkan, ulama mengajarkan ilmu akhlak. Seperti yang disebutkan Imam Zarnuji, sehingga para guru-guru itu nggak akan berikan ilmu kepada santrinya, kecuali dibenahi dulu urusan hatinya, tashihun niyati. Dibenahi niatnya. Kenapa? Kalau niat yang nggak benar berarti nanti seperti ngalungin permata ke babi. Tapi kalau sudah dibenahi niatnya, ketawaduannya harus pastikan. Sehingga menuntut ilmu agama bukan yang sekedar dia menghafal hadis Quran itu, tidak ditata ketawaduannya. Sehingga para masyayikh itu tidak akan berikan ilmu kepada santrinya kecuali diuji 6 bulan misalnya. Kesombongannya dipangkas. Apalagi kalau terbukti dia adalah anaknya ulama, anaknya pejabat, itu biasanya direndahkan dulu supaya tidak sombong dulu. Sebab kalau masih sombong diberi ilmu, ilmu hanya akan menambahkan kesombongannya. Itu kan repot. Seperti mengalungkan permata kepada anjing dan babi, kan begitu. Sehingga ilmu tarbiyah, ilmu akhlak. Bagaimana belajar akhlak, tawadhu, tidak sombong, kenal Allah. Sehingga Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, itu kalau ingin mengajari orang lebih tinggi itu, suruh ngetes dengan buku kecil dan namanya Bidayatul Hidayah. Di situ adalah bagaimana awal dari kitab Bidayatul Hidayah tentang yang selama ini kita baca di malam Sabtu. Menata hati tentang niat. Setelah itu, coba, kalau benar niatmu, kamu akan bisa mengamalkan berikut ini. Imam Ghazali ngasih amalan-amalan, mulai dari bangun sampai tidur, yang ringan-ringan. Nah, kalau ngamalin ini saja nggak bisa, mau jadi ulama apa nanti? Mau jadi ulama model apa? Akan mengajarkan ilmu agama, dia tidak rindu kepada Allah. Jadi kalau kita beri ilmu, hanya ilmu menjadikan dia sombong, hanya bangga-banggaan dia bisa menulis satu artikel dahsyat, hebat, buku yang mungkin menjadi bestseller dan sebagainya. Itu saja mungkin yang diinginkan. Biar, wah mungkin viral. Itu saja. Karena apa? Tidak dibenahi hatinya terlebih dahulu. Maka di majelis mulia ini, di waktu yang penuh berkah ini, mari kita tata hati kita supaya kami tidak salah mengalungkan permata. Karena yang kami hadirkan di sini adalah permata. Karena ilmu-ilmu hadis dari baginda Nabi, ilmu-ilmu hadis-hadis dari Nabi SAW. Maka ayo semua benahi niatnya. Datang ke sini karena Allah, karena mengharapkan ridho Allah, mengharapkan kemuliaan di hadapan Allah, ya. Tujuannya untuk mendapatkan ilmu, setelah itu untuk mengamalkan ilmu agar kita disanjung oleh Allah, agar kita dekat dengan Rasulullah SAW, agar termasuk Anda ini golongan orang yang layak mendapatkan
ilmu tashihun niyah. Kata Imam Haddad, hendaknya wa'alaika bitashihin niyati wa tajdidiha, membaharui niat. Niat itu terus diasah, diperbaharui. Sebab kadang niatnya tuh sudah benar ke sana. Cuman karena agak jauh perjalanannya itu di tengah jalan belok. Nah, akhirnya belok, lupa dengan niatnya. Kita pun juga demikian, menuntut ilmu, lupa niatnya. Sehingga bukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ini hadis selanjutnya, karena sudah waktu kurang 5 menit lagi, coba kita baca hadis. Wa'an Ibni Abbasin, dari Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, qala beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man jaa ajaluhu wa huwa yatlubul ilma, Allah. Barang siapa yang datang ajalnya di saat ia menuntut ilmu, semoga panjang umur semuanya. Laqiyallahu, maka akan bertemu dengan Allah, wa lam yakun bainahu wa bainan nabiyya illa darajatun nubuwati. Jadi kalau orang mati menuntut ilmu itu, derajatnya di hadapan Allah sangat tinggi. Derajatnya sangat tinggi. Jadi hampir mendekati derajatnya Nabi. Hanya dia bukan Nabi saja. Sesuai dengan al-ulama warathatul anbiya. Ulama itu pewarisnya para Nabi. Jadi kalau pewarisnya para Nabi kan nempel dengan Nabi. Dekat dengan Nabi. Rupanya bukan saja yang sudah menjadi ulama. Hei hamba Allah. Niat Anda menuntut ilmu itu sudah dinilai Anda seperti ulama. Nah gitu loh. Maksudnya niat yang benar. Kan? Maka dikatakan niatul mu'mini khairum min amalihi, itu niat yang benar itu, biarpun belum terwujud secara zahir, Anda bercita-cita menuntut ilmu. Maka menuntut ilmu di sini adalah niat ibadah. Ya, niat bisa untuk diangkat derajat kita bersama para ulama. Kayak gini kan, mendapatkan doa para malaikat, doa penghuni laut dan sebagainya. Anda niat yang banyak, begitu Anda mendapatkannya. Sehingga penuntut ilmu itu, biarpun dia belum menjadi seorang alim, asalkan tulus niatnya, benar niatnya, kalau mati sudah dianggap sampai. Jadi itu adalah benar. Kita ada suatu ketika ada anak santri meninggal dunia. Oh, dia sudah niatnya benar menjadi ulama. Enggak usah khawatir, hanya karena masih hidup saja bapak ibunya tidak melihat pangkatnya sang anak. Kalau seandainya bapak ibunya meninggal dunia, juga akan lihat ternyata anaknya pangkatnya tinggi bersama para ulama. Dan ulama warasatul anbiya bersama para nabi. Lalu ibunya di mana? Karena ibunya yang capek, repot untuk membiayainya, bersama mereka juga. Kan enak. Makanya menuntut ilmu semacam ini penting sekali. Jadi derajat tinggi. Sehingga kalau begitu, oke lah. Kalaupun saya tidak bisa menjadi orang alim, tapi saya tidak akan berhenti menjadi seorang penuntut ilmu. Biarpun misalnya harus pakai kursi roda, pakai tongkat, jalan susah, ya tidak apa-apa. Bahkan ada contoh dari ibu-ibu mulia ini, lihat di sebelah kiri ini, itu melazimi istiqomah dengan kursi rodanya. Loh, karena apa? Beliau pengen meninggal dalam keadaan mulia, perindu majelis ilmu, biarpun meninggalnya di rumahnya. Sebab biarpun meninggal di rumahnya kan sudah berangan-angan. Sabtu depan ngaji lagi, kan gitu ya. Ahad depan ngaji lagi. Sudah mikirkan, tolong kursi rodanya jangan kena hujan, nanti rusak. Dipakai ngaji hari Sabtu. Kan gitu terus. Mati dalam keadaan mulia. Tidak ada antara dia dengan Nabi kecuali kenabian saja. Derajatnya tinggi bersama para al-anbiya, suhada, solihin. Hasuna ulaika rafiqa. Inilah yang bisa kami hadirkan. Kemudian ada insyaallah hadis-hadis yang lain kita hadirkan pada pertemuan yang akan datang, wallahu a'lam bissawab. Baik, syukran jazilan kami haturkan kepada guru kita tercinta Buya Yahya. Semoga apa yang telah beliau sampaikan dapat menjadi ilmu yang bermanfaat dan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin amin Allahumma amin. Baik, hadirin pemirsa Al-Bahjah TV dan pendengar setia Radio IQ Network dimanapun Anda berada. Selanjutnya kita memasuki segmen tanya jawab. Dan seperti biasa kami akan memberikan kesempatan kepada para pemirsa dan pendengar. Bagi Anda yang ingin bertanya langsung kepada Buya, Anda dapat menghubungi nomor interaktif di 0823 4071 3338. Kami ulangi di 0823 4071 3338. Dan juga kami akan memberikan kesempatan kepada para jamaah untuk bertanya. Namun sebelumnya, terlebih dahulu kami akan membacakan pertanyaan yang telah datang melalui sosial media. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Assalamualaikum. Semoga Allah limpahkan kesehatan untuk Buya dan keluarga besar. Amin amin ya rabbal alamin. Pertanyaan saya, bagaimana hukumnya jika suami sebelum menikah mempunyai sebuah usaha kontrakan dan setelah menikah istri tidak berhak atas uang dari usaha tersebut atau di luar nafkah gaji bulanan. Padahal namanya istri ya Buya, pengenlah diapresiasi kerja kerasnya selama di rumah, mau kerja juga tidak dibolehkan, pengen punya penghasilan sendiri tanpa minta ke suami.
Apakah suami seperti itu tidak zolim kepada istrinya Buya? Yang sudah menemani dari susah-susahnya manut di rumah, melahirkan, merawat anak di rumah, tapi mau kerja pun tidak boleh untuk memenuhi kebutuhan istri. Terima kasih Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari pertanyaannya adalah dia menginginkan lebih daripada nafkah. Kan tadi nafkah ya, ada nafkah disebut. Ada nafkah. Jadi gini wahai istri yang soleha. Selagi nafkahmu sudah diberi, ya, itu sudah luar biasa. Rumah suami, kontrakan suami. Gara-gara menikah langsung pengen dapat jatah khusus selain nafkah. Itu Anda ini aneh banget perempuan itu. Suami Anda bekerja. Anda suruh cantik-cantik di rumah. Kan nafkah sudah dikasih. Sebetulnya itu seenak-enaknya perempuan. Tinggal dandan yang cantik, gak usah Anda berurusan dengan terik matahari. Kadang-kadang ada wanita-wanita yang aneh semacam itu. Sudah dikasih nafkah kan dicukupi untuk kehidupannya, kan begitu. Menginginkan yang lebih, apa yang Anda inginkan? Loh kan saya pengen penghasilan khusus, sudah diberi nafkah. Kecuali di saat suamimu tidak bisa memberikan nafkah. Ya, coba kalau berpikir, apa dibalik saja, Anda cari nafkah, suami Anda biar duduk-duduk di rumah. Nggak enak juga kan? Memang paling sudah benar syariat Islam. Dia tidak membayangkan. Jadi dipikir, wah suaminya kerja enak. Loh, kerja itu berat loh ya. Jadi wahai para istri, Anda jangan menginginkan suatu berlebihan. Gaji suami sebanyak apapun yang untuk Anda adalah nafkah. Nafkah untuk diri Anda, untuk anak-anak Anda. Itulah indahnya Islam. Jadi apa? Wanita tidak perlu capek-capek. Kalau wanita sakit pun suami yang ngobati. Tapi suami sakit tidak wajib istri ngobati. Ayo. Istri kelaparan, suami punya banyak duit, dosa. Tapi suami kelaparan, enggak. Nah, itu nafkah. Suami cari nafkah. Jadi sudah dimuliakan perempuan, Anda jangan semacam itu. Itu ada harta suami, biarkan suami. Karena suami urusannya bukan dengan Anda saja loh ya. Dia biasa saja seorang ibu yang harus dirawatnya. Kewajiban suami atas Anda, kewajiban suami terhadap Anda adalah mencukupi nafkah Anda. Selagi nafkah sudah dicukupi, selesai sampai di situ. Biarpun di sisi lain kami ingatkan suami jangan pelit-pelit. Kalau usaha nafkah jangan pres-presan dong. Pas-pasan banget. Selagi bisa muliakan. Nah, tapi ada wanita yang memang kadang berlebihan. Sehingga sudah keluar dari batas. Sehingga sampai ikut-ikutan menghalangi suaminya. Sampai suami nyumbang ke adik-adiknya nggak boleh. Nyekolahkan adik-adiknya sendiri nggak boleh. Bantu ibunya nggak boleh. Oh, nafkah sudah dipenuhi. Nah, enak-enaknya perempuan seperti itu lihat. Nggak usah bekerja. Kerja capek. Belum lagi dengan fisiknya. Waktu hamil, waktu haid, segala macam. Seperti itu. Jadi, tidak zalim suami Anda asalkan sudah beri nafkah. Sepertinya Anda yang bakal zalim itu. Tadi bertanya. Suami Anda bahasanya di luar nafkah ya. Di luar nafkah begitu. Berarti nafkah sudah diberi. Kalau nafkah sudah diberi, sudah nggak ada kewajiban. Nafkah yang benar ya. Nafkah sesuai dengan yang keperluan Anda dipenuhi. Bukan keperluan yang mewah. Minta yang mahal-mahal, mau mobil kelas ini, enggak ada gitu. Nafkah untuk makan, untuk ini. Nah, ada pun nanti di saat Anda ingin bekerja, minta izin kepada suami. Dan ternyata kalau suami tidak mengizinkan, mestinya loh, coba saya bertanya dengan perempuan-perempuan yang berakal sehat ini. Pilih mana sih Anda? Kerja keras, capek. Anda suruh yang belum nikah, pilihan Anda ada dua suami. Suami yang pertama dia tuh adalah pokoknya kamu harus kerja. Kalau jadi istriku, kamu harus kerja. Cari duit sendiri. Kamu harus mandiri. Perempuan hebat. Ya, saya mau mengasih nafkah. Ini yang pertama. Yang kedua, wahai calon istriku, kau sudah duduk saja di rumah yang cantik ya. Dandan saja. Biar saya yang capek. Yang hitam biar saja. Kamu tidak boleh hitam. Ayo, pilih mana? Yang pertama, kedua? Kedua. Karena Anda cerdas. Seperti itu. Sederhananya kayak gitu ya. Jadi jangan aneh-aneh wahai para istri. Cuman para suami jangan pelit-pelit amat deh. Kalau bisa royal dengan orang di luar, royal dengan istri adalah sebuah kebaikan. Tapi semua ada batasan-batasannya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, syukran jazilan Buya atas jawabannya. Dan Buya telah masuk satu penelpon, kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita bersalawat terlebih dahulu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Baik, dengan siapa dari mana? Dari Bapak Sobirin dari Jember.
Baik Bapak, bisa bertanya langsung kepada Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Buya dan para pejuang Al-Bahjah diberi keberkahan oleh Allah. Amin. Amin. Saya izin bertanya, Buya. Saya seorang guru MI. Setiap pergantian jam pelajaran, selalu ada guru yang masih mengisi pada saat jam pelajaran saya. Dan juga saya terlambat masuk kelas kadang. Jatah jam pelajaran saya yang tidak saya isi, agar menjadi halal, apa bisa diganti dengan waktu pulang sekolah untuk mengoreksi tugas anak-anak? Lalu pertanyaan kedua, setiap saya mengajar, saya selalu tidak didengarkan oleh anak-anak. Namun dengan perbandingannya dengan teman-teman saya yang tidak, misalnya tidak ada yang bermaksiat, tapi didengarkan oleh anak-anak, apakah ini tanda ilmu saya tidak bermanfaat, Buya? Baik, Masya Allah. Apa halal gaji yang saya terima, namun murid-murid saya tidak mau mendengarkan saya. Sedangkan teman-teman saya yang kadang bermaksiat, ya didengarkan oleh murid-muridnya. Baik, Masya Allah. Terima kasih atas jawabannya, Buya. Mohon maaf atas kesalahan dan kekurangan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Saya teringat dengan seorang guru mulia. Sekarang masih ada di Yaman. Syekh Muhammad Al-Khatib, guru kami. Guru beliau adalah Habib Salim Syatiri. Jadi Syekh Muhammad Al-Khatib karena ngajar di kampus tentu ada sesuatu yang didapat dari kampus. Dan beliau tidak ingin rezekinya adalah tidak halal. Biarpun gurunya di kelas, Habib Salim kan ngajar kita. Itu beliau sudah di depan pintu. Biar kelihatan sama gurunya kalau dia harus waktunya masuk. Jadi biarpun gurunya, karena apa? Ini jam-jam saya akan ngajar. Cuman tentunya dengan adab. Sebab guru-guru di sana itu selalu kesenangannya itu ngelebihkan waktu memang. Karena biar bersih yang dimakan, yang didapat halal. Jadi terlambat itu nggak mau, seharusnya begitu. Karena betul ini anak soleh, ini ustadz yang baik Anda itu. Nggak mau terlambat dan sebagainya. Nah, bagaimana solusinya? Pertama adalah Anda sudah keluar dari kantor menuju kelas tepat waktu tentunya. Tanda bahwasanya Anda sudah melakukan tugas Anda. Anda pun mungkin Anda bisa mengingatkan dengan guru tersebut dengan cara yang halus. Anda cukup menunggu di depan pintu, barangkali kalau melihat Anda kan dia ada sebagian yang tenggelam dalam keindahan ngajar itu lupa. Ya. Jadi sudah lupa kalau dia kelewat ngajar itu ada. Saking hobinya ngajar itu sudah kelewat tuh nggak sadar. Kalau nggak diingatkan itu ada. Ada yang jamnya cepat keluar. Ada ini ustadz aneh-aneh karena mau jualan barangkali itu mau apa tuh. Jadi seperti itu Anda ingatkan. Kemudian kalau ternyata memang ada jam-jam, ini tanda ketulusan Anda. Ada jam-jam yang ada keterlambatan yang mungkin tidak terlalu Anda sengaja atau tidak Anda sengaja. Atau mungkin dengan sengaja sekalipun Anda harus bisa mengkodoknya dengan bermacam-macam cara. Ya kan urusan Anda dengan Allah lah. Atau mungkin Anda harus berkomitmen dengan direkturnya bahwasanya dalam seminggu ini saya telah terlambat beberapa menit. Dan sebutkan alasan Anda. Anda bisa minta. Jadi lebih baik Anda lapor daripada Anda tiba-tiba menyelesaikan sendiri. Karena apa? Santri juga punya waktu ya untuk yang lainnya. Jangan Anda seksa dengan kursus-kursus tambahan dengan Anda karena gara-gara Anda ingin halal. Nah, kadang-kadang malah mengganggu program yang lainnya. Seperti di pondok sini, tiba-tiba ada ustadz nggak masuk. Langsung seenak sendiri, dikodok. Ngodoknya nyiksa murid. Ini nggak benar ustadz begitu tuh. Muridnya mungkin waktunya istirahat. Harus ada diskusi komunikasi. Murid harus terima sih. Tapi sebagai guru harus punya pertimbangan lah di saat harus mengadakan tambahan itu. Nah kalau sudah ngadu ke manajemen itu cakep. Paling enggak pendidikan buat yang lainnya. Bahwasanya saya dalam seminggu ini saya hitung ternyata hari pertama saya terlambat 5 menit, hari kedua 15 menit, hari ini. Kalau saya hitung lumayan setengah jam. Gimana wahai mudir, wahai direktur ini? Nah, mungkin rektor mengatakan sudah yang penting jangan diulang lagi. Selesai insya Allah Anda halal. Karena Anda ada keinsafan. Tapi ke depan jangan gitu lagi. Masa sampai ngadu 3 kali memalukan dong Anda itu. Nah, kemudian setelah itu Anda harus masuk. Itu kan jam manajemen. Kehalalan. Jam manajemen adalah sepertinya Anda mendengar saya tentang bicara jam manajemen. Seorang guru-guru itu adalah punya 2 jam. Yang pertama adalah jam manajemen sesuai dengan aturan manajemen sekolah. Setelah itu Anda harus masuk jam baru yaitu jam dakwah. Nggak ada batasnya. Anda sampai di rumah masih memikirkan bagaimana perkembangan siswa.
Anda di luar mungkin waktu istirahat, Anda masih duduk dengan siswa untuk nasihati, ngarahkan dan sebagainya. Berarti Anda memang betul-betul rindu kehalalan seperti itu. Masuk jam dakwah. Ada jam manajemen, ada batas waktu sesuai manajemen sekolah. Ada jam dakwah yang tidak ada batasnya, biarpun kita hendak tidur, biarpun di handphone kita ngirim WhatsApp pun ternyata adalah untuk manajemen tersebut. Untuk dakwah tersebut, bukan manajemen, untuk dakwah. Adapun masalah apa yang apa murid Anda tidak mendengar Anda, itu bukan tanda, sama sekali bukan tanda kalau ilmu Anda tidak manfaat. Justru dari seorang murid itu begini. Biarpun guru itu ngajarnya nggak enak. Itu bisa jadi karena ketulusan Anda di saat belajar dengan seorang guru, ketawaduan Anda. Nggak pakai kritik-kritikan, nggak pakai beda-bedakan. Maka Allah akan beri ilmu langsung nanti. Allah beri pemahaman yang khusus. Saya balik. Jadi jangan sampai ada seorang murid itu menyalahkan guru karena cara ngajar yang nggak enak dan sebagainya. Jangan seperti itu. Dan itu kejadian juga pada kami dengan guru mulia. Kita punya seorang guru yang pakai bahasa pasar, bahasa amiyah. Sementara saya belajar untuk memahami, dan bahasa pasar itu bahasa lokal itu susah difahami. Dalam ini bahasa tarim. Cepat banget tidak paham. Saya itu pusing tidak paham. Akhirnya kita ngadu kepada guru. Apakah tidak ada? Kita bahasanya pun juga bukan mengkritisi. Apakah tidak alangkah baiknya, alangkah senangnya kami kalau seandainya guru-guru yang ngajar di sini pakai bahasa fusha, bahasa Arab yang fasih itu. Lalu beliau bertanya, guru, emang kenapa? Ada syekh mufti, saya itu pakai bahasa pasaran, saya tidak paham. Kami ingin beliau pakai bahasa fusha. Ternyata kami ditegur dengan tegas. Kamu yang belajar bahasa beliau, jangan kau atur dia. Oh ya betul, sudah terima kasih. Rupanya waktu itu setelah belajar dengan beliau kita mentelang pengen paham. Ya memang belum paham bahasanya, ya mentelang. Tapi semoga itu gara-gara itu akhirnya kita diberi tiba-tiba senang fikih, senang ini. Mungkin berkat itu. Jadi jangan biasa menyalahkan guru yang caranya nggak enak. Makanya tolong, kalau Anda hadir pengajian, jangan memilih ustadz yang ceramahnya enak saja. Nah, ini bahaya. Biarpun ceramahnya bulat, tapi kalau Anda ikhlas, Anda kasih pemahaman sendiri oleh Allah. Ini kadang-kadang memilih ustadz, apalagi ustadz yang milih-milih, ustadz yang ceramahnya enak, ceramahnya ini. Memang sisi lain, sebagai ustadz hendaknya bicara dengan bahasa yang fasih, dengan bayan yang terang, sebab keterangan yang jelas itu juga bisa membius orang untuk bisa mendengarnya. Kata Nabi, wa inna minal bayani la sihra, ya, seperti sihir ya, membius orang untuk bisa mendengar omongannya. Maka Anda bukan berarti ilmu Anda tidak bermanfaat. Tapi ini sisi lain, untuk murid tadi sudah. Tapi Anda sebagai seorang guru, Anda belajar. Kami menemukan seorang yang gagap ternyata mengemas gagapnya. Sehingga di dalam berceramah dia selalu berbicara tentang sesuatu yang sendu. Jadi ada gagapnya itu malah memberikan keindahan di saat dia menceritakan tentang sesuatu yang sedih. Jadi bisa menutupi kekurangan dengan materi yang disampaikan. Maksudnya Anda tidak boleh menyerah. Anda belajar. Anda mungkin duduk dengan satu orang untuk melihat omongan saya. Anda mungkin rekam. Jangan-jangan waktu Anda rekam Anda nggak paham sendiri. Mungkin ada mungkin. Jadi Anda mungkin berlatih. Mungkin 1 tahun belum terlalu fasih Anda mengajar. Maka pertama, oke, bagus, ini pertanyaan yang bagus. Anda sepertinya orang yang sangat serius. Pertama, Anda jangan mengajar kecuali Anda murajaah terlebih dahulu, mempersiapkan materinya. Bahkan mungkin Anda sebelum ketemu murid, Anda di kamar yang tertutup, Anda bikin bantal 2 atau 3, Anda ajar dulu itu bantal. Baru besok Anda ngajar lebih fasih. Terus Anda lakukan seperti itu. Sehingga Anda setelah itu menjadi orang yang ngajarnya enak. Serius, bantal itu keanggap santri. Anda mau ini, robu, kata-kata, baca, nahwu yang bulat itu Anda berlatih supaya lesan Anda fasih. Baru besok ngajar, terus Anda begitu, maka Anda menjadi guru yang hebat nanti setelah itu ya. Jangan menyerah. Ini saja. Semoga Allah memberikan ketulusan, kewaraan, takut ngambil yang haram, jujur, ya. Kemudian serius dalam mengajar santri, dan semoga Allah mengampuni semuanya. Allah alam bisawab. Baik, syukran jazilan Buya atas jawabannya. Selanjutnya kami berikan kesempatan kepada para jamaah untuk bertanya. Dari jamaah bapak-bapak 1 dan dari jamaah ibu-ibu 1 dengan 1 orang 1 pertanyaan. Dimulai dari jamaah bapak-bapak terlebih dahulu kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Buya yang kami hormati, semoga selalu diberikan kesehatan dan lindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Izin bertanya Buya,
ibu kami itu seorang pedagang dan banyak di antara mereka yang belanja itu, baik yang belanja udah langganan atau yang baru belanja, itu ada yang nitip barang. Dan kemudian setelah itu terkadang dari mereka itu ada yang kelupaan sama barang yang titipan itu. Nah, yang jadi pertanyaan itu apa yang harus dilakukan dengan barang tersebut, karena yang pertama kami nggak tahu yang nitip barangnya itu, nggak tahu alamatnya di mana, namanya siapa, kami nggak tahu. Kemudian yang kedua, kalau misalkan diumumkan takutnya ada yang ngaku-ngaku. Terus yang ketiganya itu barang udah lama bertahun-tahun. Jadi jadi pertanyaannya itu solusinya terhadap barang tersebut itu harus digimanakan, Bu? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Dari pertanyaan yang perlu ditekankan adalah kesadaran yang dimiliki oleh ibundanya tadi. Selagi bukan miliknya, dia tidak boleh menggunakannya. Itu yang harus disuburkan. Bagus. Selagi bukan milikku, saya tidak boleh. Selagi bukan milikku, aku tidak boleh mengambil. Begitu sebaliknya, kebiasaan mengambil dari kecil. Anak kecil ambil, itu kancing ambil batu. Oh, ini bukan milik kita. Enggak ada yang punya. Kecil nggak ada yang punya. Bukan nggak ada yang punya, barang jatuh. Besok gede. Semakin gede ya, jadi perampok. Jadi betul, ibunda Anda soleha. Ada barang menitipkan, Anda tidak berani menggunakannya. Lalu bagaimana? Ini kan penuh rumah saya, gudang saya ngotori dan sebagainya. Dan kita kan, Anda boleh mengumumkannya, Anda bisa mengumumkannya, tapi tidak detail. Paling tidak takut ada orang lupa, ya. Ada orang lupa, nitipkan di Anda, di ibunda Anda lupa, diumumkan saja. Mungkin ada tulisan di depan yang pernah menitipkan barang kepada dia, serta diambil. Atau mungkin ditulis aja, atau diumumkan semampu Anda dalam mengumumkan bahasanya yang pernah menitipkan tolong segera diambil. Satu. Kedua adalah, kalau memang betul-betul tidak ada yang mengambil, itu bukan milik Anda tetap. Tapi kalau memang khawatir barang itu rusak, tambah tidak ada nilainya dan sebagainya, Anda bisa menjualnya. Karena memang tidak biasanya ini adalah orang yang reparasi barang. Ini tukang reparasi itu bertanya, ada reparasi radio, ini nggak diambil-ambil, pusing Bu ya, ini nggak diambil. Mungkin sudah tidak berharap lagi. Ini pernah kisah pertanyaan serupa. Sehingga saya ini barangnya orang semuanya gimana ini? Orang titip, mau dibenahi, sudah saya betulin, nggak diambil lagi. Ini sudah sebetulnya nggak diambil lagi, kasusnya kayak semacam itu. Maka kalau memang barang ini khawatir rusak dan sebagainya, maka bisa Anda menjualnya. Menjualnya akan tapi Anda catat nanti. Dan Anda jualnya dengan kejujuran, tapi tetap uang bukan uang Anda. Jika seandainya harus Anda pakai, suatu ketika Anda akan menggunakan. Jadi Anda menyelamatkan malahan, bukan membiarkan menjadi barang berantakan. Kalau ternyata, semoga panjang umur ibunda Anda. Kalau meninggal dunia, nggak ketemu orangnya, ini nggak dosa. Karena Anda tidak ingin, bukan menutup-nutupi dari beliaunya. Tapi Anda ingin menyelamatkan. Nah, kalau dalam bahasa fikih dicontohkan ada barang itu ada dua model. Barang yang bakal rusak sama barang yang bakal rusak. Kalau buah kan bakal busuk kan. Ya makan aja, tapi nanti ganti kalau orangnya datang. Gitu loh. Sebab kalau biarkan nanti busuk. Jadi kalau kita makan, menyelamatkan. Orang yang datang, aduh mana mangga saya? Aduh saya makan, saya gantilah 2 kilo. Oh gitu, memang saya sengaja. Dalam bahasa fikihnya kan gitu. Kalau saya biarkan busuk. Ya sudahlah, nggak apa-apa dah. Wah, lumayan ya, ini gratisin. Kalau suruh ganti, memang sudah kita nikmati kok. Gitu loh. Jadi kalau memang barangnya terlalu banyak, gudang yang repoti, Anda buang nggak boleh, Anda tidak amanat lagi. Tapi Anda juga pengen rapikan, Anda bisa jadikan uang atau Anda bikin gudang sendiri. Kalau gudangnya memang betul nggak mampu, Anda jual, tapi Anda punya catatan. Dan kepada anak-anak, kepada Anda ini adalah dulu ada barangnya orang begini-begini. Barangkali ada orangnya tanya, maka dikembalikan nanti. Seperti itu. Kalau ternyata sampai meninggal, nggak ada yang nanya, sudah tidak dosa. Karena apa? Anda bukan orang yang, ibunda Anda bukan orang yang mengkhianati amanat tersebut, justru ingin menyelamatkan amanat tersebut. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Baik, syukran jazilan Buya atas jawabannya. Selanjutnya satu pertanyaan dari jamaah ibu-ibu, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa sayyidina Muhammad. Sudah. Buya, saya mau bertanya tentang berhikmah.
Buya, seorang murid bisa berhikmah kepada gurunya. Seorang anak bisa berhikmah kepada kedua orang tuanya. Seorang istri bisa berhikmah kepada suaminya. Pertanyaannya, kalau seorang janda yang ditinggal mati oleh suaminya, apakah masih bisa berhikmah untuk mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala? Syukran Buya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Khidmah kepada seseorang itu artinya berbuat baik dan bertawadhu. Itu tidak ada batasnya. Ibu bertanya hanya satu sisi, padahal yang disebutkan ada 4. Pertama, seorang murid kepada gurunya, seorang anak kepada ayahnya, seorang istri kepada suami. Pastinya kan ada pertanyaan lain lagi, gimana kalau jika seorang anak, bapaknya sudah meninggal dunia, apakah ada khidmahnya? Seorang murid, gurunya meninggal, sama sebetulnya. Ya, nah, seorang istri, suaminya sama sebetulnya. Ibu yang solehah, jadi yang bisa dong, masih bisa. Jadi kalau saya sebagai seorang murid khidmah kepada guru yang telah wafat, saya punya guru meninggal. Wafat Jawa Timur sana. Khidmah saya ya kita lanjutkan khidmah kepada putra-putra beliau dan seterusnya. Perjuangan beliau. Nah kalau suami ya, suami kan punya anak, suami punya sepupu, punya ini, ada khidmah. Jadi kalau sudah orang yang ada, jadi makanya biasanya khidmah kepada yang telah meninggal dunia adalah khidmah itu maknanya bekti. Bekti itu tandai dengan 3. Yang pertama adalah Anda mendoakan. Apakah itu suami, apakah itu guru, atau orang tua, jangan Anda berdoa kecuali dia didoakan. Yang kedua adalah, ini kalau khidmah sesungguhnya, ya kalau seandainya suaminya masih hidup, kemudian dia sakit, perlu bantuan, ya khidmahnya kan bantuan ke rumah sakit, dibayari. Sekarang Anda banyak duit, sedekah yang banyak untuk suami, itu niatkan, kasihkan ke madrasah, kasihkan ke fakir miskin, diniatkan untuk suami, diniatkan untuk orang tua, diniatkan untuk guru. Seperti itu khidmahnya, potong rezeki Anda dan niatkan untuk orang yang telah meninggal dunia dari suami atau guru atau orang tua. Yang ketiga adalah khidmahnya Anda, bekti Anda adalah Anda baik-baik dengan orang yang pernah dibaiki. Kalau Nabi pernah kepada Nabi, istri beliau wafat, Sayyidah Khadijah Al-Kubra. Bagaimana berbakti pada Sayyidah Khadijah? Ya tentunya berbuat baik dengan orang yang pernah dibaiki Sayyidah Khadijah. Termasuk kepada putri-putri Sayyidah Khadijah, yaitu putri baginda Nabi Sayyidah. Tapi ada orang lain. Sehingga waktu Sayyidina Nabi membagi-bagi daging kepada Siti Fatimah, bilang, ya Fatimah, kirim daging ini ke sana. Kenapa? Karena dulu aku melihat ibumu selalu ngirim ke sana. Ya maksudnya gini, kalau suaminya baik sama seseorang, lanjutkan, kasih sedekah dan sebagainya. Ada. Nah, bisa, cara berbakti itu masih ada. Jadi kita melanjutkan kebaikan yang dilakukan oleh suami atau guru atau orang tua. Atau termasuk program-program yang sudah direncanakan. Kalau gurunya merencanakan program mulia, yuk kita lanjutkan. Niat guru kita buktikan. Niat orang tua kita buktikan. Niat suami kita buktikan. Misalnya suami merencanakan, aku pengen punya anak sukses dalam hal ini. Yuk kita hantarkan anak, maka itu termasuk bagian daripada bakti kepada suami atau khidmah kepada sang suami. Allah dan suami. Baik, syukran jazilan Buya atas jawabannya. Selanjutnya pertanyaan yang datang dari sosial media. Assalamualaikum Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau bertanya, jika suami lebih menyayangi orang tua dan adik-adiknya, lalu menelantarkan anaknya, tidak mau menemui anaknya sampai bilang tidak menyayangi anaknya dan bilang lebih menyayangi orang tua dan adiknya. Tetapi nafkah ke anak ada ngalir, itu pun sedikit. Cuman tidak mau menemui dan mendidik anaknya. Dan dia meninggalkan anak istri. Bagaimana hukumnya Buya terhadap laki-laki seperti itu? Dan sebagai istri harus bagaimana menghadapi suami atau bapak seperti itu? Harus didiamkan saja setelah berkali-kali dinasihati dan tidak mau mendengar. Syukran Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permasalahan begitu tuh nggak bisa kita baca dari jauh. Tapi yang jelas dia masih beri nafkah. Dia tidak menemui anak. Dia sayang kepada ibunya. Sayang kepada ibunya benar. Sayang kepada saudarinya benar. Tapi kalau mengatakan dia tidak mau sama anaknya tidak benar. Cuman kita perlu membuktikan kebenaran kalimat ini. Bisa jadi ini kejadian. Saya tidak menemui anak saya karena apa? Kalau saya nemuin anak saya ketemu ibunya. Jangan-jangan ibunya nggak benar ini. Jadi ya, karena buktinya nafkah masih mengalir. Saya tidak tahu. Saya tidak menyalahkan suami dulu. Jangan-jangan Anda sebagai seorang istri yang salah. Mungkin Anda terlalu bikin kesel, Anda nggak benar, Anda ini. Jadi dia tuh mau menemui anaknya sudah pengen. Cuman karena anaknya di bawah rengkuan Anda, lalu tidak ketemu. Bisa jadi begitu. Makanya saya tidak tahu. Nggak bisa saya jawab dari jauh. Karena buktinya katanya beri nafkah. Lalu masuk ke aneh. Tuh, anak darah dagingnya. Atau memang Anda terlalu bikin kesel. Sehingga mau nemui anak saja, aduh nemui anak pasti ketemu. Karena bahasanya Anda menuntut harus gini. Nah ini mungkin, saya koreksi kepada Anda dulu yang bertanya.
Makanya kalau bertanya kepada kami itu kadang-kadang kena cambuk dulu, itu biasa. Saya tidak tahu, saya dari jauh. Jangan-jangan Anda yang bikin kesel. Karena dia bisa bagaimana seorang anak yang bisa baik dengan ibunya, itu tanda soleh dia. Baik dengan saudaranya, tanda soleh. Mustahil sebetulnya dengan darah dagingnya, kecuali darah dagingnya sudah tercemar dengan yang lainnya. Mungkin telah dididik oleh ibunya, memusuhi dan sebagainya, mencaci. Kan ada kalau sudah cerai, grup-grup kan. Ini grup ibunya, grup suaminya. Sehingga seorang ayah menemui anaknya, nanti anaknya juga nyaci saya. Mending tidak usah bisa saja sebetulnya cinta, tapi karena terhalang oleh Anda sebagai istri yang tidak baik, mungkin. Tapi kalau Anda memang istri yang baik, anak juga baik, kemudian mantan suami Anda nggak nemui, berarti mantan suami Anda nggak benar itu. Nah, ini gitu saja. Tergantung siapa yang dengar ini. Nah, kalau yang dengar suaminya, ya Anda nggak benar. Suami, kalau anak kok dijauhi itu nggak benar. Masa anak jauhi anakmu sampai kapanpun. Istri ya bisa cerai. Tapi kalau anak nggak bisa, tanggung jawab Anda. Bukan sekedar urusan nafkah, pendidikan. Anda punya kewajiban, hei suami. Jangan senang punya anak tadi bisa didik, suami. Tapi istri, nah, saya tidak tahu kejadiannya. Tinggal saja. Insya Allah kalau istrinya salah akan dengar suara kami ini akan berubah. Mantan istri. Suami juga berubah insya Allah. Makanya pertanyaan-pertanyaan gitu kita nggak bisa tahu. Hakikatnya kayak apa. Orang tuh kalau cerita, kalau bertanya biasakan sesuai dengan kepentingannya kan. Saya tidak tahu. Kepentingan dia. Saya tidak tahu. Padahal bisa jadi dia yang bikin, Masya Allah, innalillah. Kan bisa jadi. Karena banyak. Ada memang suaminya nggak benar bisa jadi. Tapi insya Allah setelah mendengar suara ini, semuanya berbenah. Allahu a'lam bishawab. Syukran jazilan Buya atas jawabannya. Selanjutnya, pertanyaan yang selanjutnya dari sosial media. Baik, mohon maaf Buya, nampaknya telah masuk satu penelpon. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mari kita bersalawat terlebih dahulu. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Baik, dengan siapa dari Buya. mana? Dengan saya hamba Allah dari Bandung. Baik, bisa langsung bertanya Buya. kepada Buya. Saya ingin bertanya, saya benar-benar sekarang benar-benar was-was dan saya benar-benar takut Buya. Dulu kan saya bersama, maaf ya Buya, ini di luar tema, saya ingin menanyakan tentang rumah tangga saya Buya. Dulu saya kan bersama suami saya bertengkar hebat ya Buya. Dan suami saya berkata begini Buya kepada saya saking marahnya dan dia saking emosinya dan dia pun secara sadar tidak sadar dia pun melempar barang hingga dia tidak tahu lagi dan dia berkata begini Buya kepada saya. Sudahlah sekarang kita cerai saja. Dan saya bertanya apa maksud kamu? Dia begini Buya, saya tidak ada maksud apa-apa. Saya hanya menawarkan kepada kamu. Dia tidak ada niat apa-apa Buya, tidak ada niat sedikit pun untuk menyeraikan saya. Dia hanya menawarkan kepada saya Buya. Terus? Halo? Terus ya? Iya begitu Buya. Dan saya berkali-kali bertanya kepada dia, tetap saja dengan jawabannya dia tidak ada sedikit pun keraguan katanya kepada saya karena dia tidak mengatakan apapun, dia hanya menawarkan saja, dia tidak ada niat sedikit pun Buya, tapi saya takut dan saya ragu. Sebentar. Tapi suami saya Iya, mulai gak ada sedikit pun katanya keraguan. Karena dia tidak berniat dan dia kejadian ini dengan pernikahan Anda jauh tidak? Mulai Anda jauh menikah? Bagaimana Buya? Maksudnya setelah menikah berapa minggu, berapa bulan, atau berapa tahun kejadian ini sampai suami Anda ngomong begitu? Udah lama sih Buya. Dari pernikahan Anda. 6 dari tahun. pernikahan. Oh, sudah 6 tahun. Sudah 6 tahun dan baru. Sekarang suami saya juga sudah lupa-lupa ingat perkataan itu Buya. Baik, jadi 6 tahun nggak ada sekarang masalah. Pun dia masih kekeh. 6 Gimana, tahun, Buya? 6 tahun nggak ada masalah kan? Iya. Tiba-tiba tahun ke-6 dia tuh menawarkan, niatnya cuma menawarkan saking emosinya dia berkata seperti itu dan emosinya tidak tahu setiap hari apa jarang-jarang itu? Itu kalau dia enggak setiap hari, kalau dia sudah emosi dia suka meledak, tidak tahu arahnya. Anda yakin dia emosian atau Anda yang suka bikin emosi? Mungkin saya Oh ya sudah, Anda sadar dulu. Kadang begitu tuh, mohon maaf ya. Selama ini mesra indah-indah mungkin. Baik, Anda sadar, Anda bikin emosi ya? Saya sadar waktu itu saya emang bikin emosi dia dan dia saking marahnya sudah, melontarkan, menawarkan begitu. Saya benar-benar takut sekarang sampai depresi Buya. Saya suka nangis setiap hari, saya takut. Anda bertanya, sekarang kami jawab, Anda jangan bikin emosi lagi, satu.
Jadi kalau ngelihat suami marah langsung Anda gigit kupingnya. Kemudian setelah itu Anda tidak terjadi perceraian, tidak usah pusing. Suami Anda tidak mengatakan engkau aku cerai, hanya mengajak bercerai saja kalau kamu mau. Itu kan masih sekedar Tapi berdiskusi. begini, Sudah. tapi begini ya, tapi begini kata kajiannya. Sudahlah sekarang kita cerai saja, tapi itu dalam bentuk menawarkan, tapi begitu. Tidak. Lakazina Bu ya. Tidak. Anda nerima enggak? Saya tidak menerima dan saya juga tidak merasa. Enggak usah cerai, enggak usah cerai. Sudah. Anda juga jangan. Sepertinya Anda muka-muka Anda ini model-model Anda model bikin emosian. Mungkin hari ini Anda boleh berubah. Karena Anda kena depresi sekarang. Biar sekarang Anda yang saya poles adalah Anda. Anda jangan mudah berprasangka kepada suami, jangan ngomong tidak baik dengan suami, Anda semakin lembut. Ya, urusan perceraian tidak dicerai. Nah, yang tanya dia, kalau ketemu suaminya mungkin saya marahi juga suaminya itu. Makanya yang tanya Anda, insya Allah ya, karena telepon satu tidak bisa dua ya. Tidak, insya Allah, tidak usah. Anda tidak usah mikirin, tidak usah was-was. Karena sekedar menawarkan saja, bukan sebuah perceraian yang sesungguhnya. Apalagi saat ditanya hanya sekedar itu saja dan dia tidak mengakui, bahkan sudah lupa-lupa ingat, sudahlah besok Anda yang indah. Jadi kalau ngomong sama suami semakin lembut, semakin mesra. Jadi yang iseng deh, jadi perempuan yang usil deh gitu sama suami ya. Bikin suamimu tuh kelepek-kelepek terus lah. Jangan bikin suami itu emosi terus. Jadi bikin suami yang indah ya. Oke, insya Allah cukup, tidak ada cerai, tidak usah mikir dan jangan tanya ke siapapun lagi. Kalau tanya waswa, kalau waswa suka tanya, ditanya 1000 ustadz pun belum puas nanti. Sampai ketemu malaikat Israel baru puas nanti. Nah, ini repotnya. Insya Allah kalau waswas, obatnya seperti itu. Anda jangan tanya lagi, selesai. Yang indah ya. Makasih insya Allah. Salam takdim buat suami. Bilang kalau saya dimarahi Buya Yahya. Lah, besok langsung suami Anda ketemu saya. Kayak apa sih Buya Yahya? Mau ngaji nanti. Wah, nanti giliran kalau beliau datang saya marahi nanti ya. Insya Allah tenang aja. Hidup harus indah kak. Makasih. Wallah a'lam bishawab. Baik, syukran jazilan Buya atas jawabannya. Dan Buya bisa ditutup dengan pengumuman dan doa keberkahan. Hadiri Maulid Akbar Satu Hati di Al-Bahjah 1445. Mari ajak. Pertama Anda berusaha untuk bisa hadir. Insya Allah. Kalau tidak dengan diri Anda wakilkan 10 orang. Atau 5 orang. Atau 2 orang. Harus ada wakil mewakili Anda. Kalau Anda betul tidak bisa hadir karena udzur. Mungkin karena sakit, semoga sehat. Mungkin karena nggak punya duit, semoga punya duit. Nah, mungkin karena sibuk, semoga nggak sibuk. Alasan apa lagi setelah itu? Mungkin karena nggak ada teman, nggak ada suami, menikah besok. Hadir insya Allah, bismillah karena Allah. Kemudian, kalau Anda tidak bisa benar hadir dengan jasad Anda bisa hadir dengan rizki Anda, berpartisipasi. Anda yang jauh, Anda pecinta majelis ini. Mungkin Anda jauh di sana, lalu Anda tidak bisa menghadiri karena jauhnya tempat atau kesibukan, maka kami himbau Anda bisa hadir dengan rizki Anda. Sengaja kami sampaikan, kami berpartisipasi. Karena apa? Jika rizki yang Anda kirim nanti cukup untuk melayani tamu, selebihnya akan dibangunkan gedung forsil untuk melanjutkan program pondok. Nah, itu akan jadi amal mengalir pada Anda. Ayo segera, jangan ragu. Yang tidak bisa hadir dengan jasadnya, hadirlah dengan hartanya. Untung-untung jasadnya hadir, hartanya hadir, anaknya hadir, suaminya hadir, tetangganya hadir. Oh hebat. Tenaganya hadir. Nah, kemudian juga bagi para tetangga-tetangga pesantren nanti yang punya tempat tinggal yang bisa digunakan untuk menyambut tamu. Karena tamu dari penjuru Indonesia, dari sana sini datang, ada yang nginep dan sebagainya. Mungkin ada yang membuka pintu rumahnya untuk siapkan minuman, teh, kopi dan sebagainya. Anda menyambut tamunya Rasulullah SAW. Indah semuanya insya Allah. Para tetangga-tetangga kalau ingin buka pintu rumahnya untuk para tamu, silahkan. Dan juga bagi yang ingin berpartisipasi dengan meminjamkan perabot-perabot untuk kelengkapan menyambut tamu, dipersilahkan nanti langsung hubungi saja ke 0896 9048 8799. Kemudian informasi Maulid Akbar apa yang bisa Anda sumbangsihkan, apakah tenaga pikiran yang lainnya, langsung saja hubungi 081 122 333 297. Masya Allah. Adapun ingin menghadirkan harta Anda dalam acara mulia ini, langsung aja ke Bank Syariah Indonesia, nomor rekening 751222127 atas nama Maulid Akbar Al-Bahjah. Kemudian program WikiPay adalah program mempermudah ibadah sedekah. Jadi kalau Anda masuk ikut program WikiPay ini, aplikasi ini atau aplikasi atau apa, itu mudah. Kalau ingin berdemar langsung aja. Langsung ketik beres nanti. Langsung nyampe ke surga itu uang. Langsung ketik daftar. Terus kirim WA ke 0857 2314 7177. Simpan dengan nama WikiPay Al-Bahjah.
Informasi lebih lanjut ke 0811-2233-3297. Kemudian pembebasan tanah, Masya Allah di Saung Balong. Pencapaian hari ini, pekan keberapa ya? Ke 4, 5, 6, 7. Pekan ke-6 atau ke-7. Berarti hampir 1 bulan setengah. Target kita pokoknya Ramadan sudah lunas deh 3,5 M nih. Ini hampir masuk bulan kedua. Bisa masuk bulan kedua, hampir selesai bulan kedua. Sudah hampir kalau 14% berapa? 14 itu berapa? 15, 30, 1/6 ya. 14%. Kekurangan ini sudah 500 juta lebih. Jadi masih kurang 3,5 miliar, kurang 3 miliar. Insya Allah akan terpenuhi. Semoga Allah mengirim ahli surga bisa menyelesaikan program ini. Langsung salurkan rezeki Anda ke BSI. Nomor rekening 777-444-1179 atas nama Wakaf Tanah dan Bangunan Al-Bahjah kode bank 451 atau Bank Muamalat 1390-456-456 atas nama Al-Bahjah Wakaf dan Bangunan kode bank 147. Konfirmasi 0811-2222-2422. Mari kita tutup dengan doa bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Allahumma shalli ala habibina sayyidina Muhammad dan sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim, pandang kami dengan kasih sayang dan cinta darimu ya Allah. Berikan kepada kami segala kebaikan di dunia dan di akhirat. Ya Allah, wahai dari maha kasih, Engkau maha tahu tentang keadaan kami, ya Allah. Kami lemah, berikan kekuatan untuk beribadah, untuk berjuang, untuk mengemban tugas di semesta ini, ya Allah. Sebagai khalifahmu, ya Allah. Kami mohon, ya Allah, kami fakir, berikan pada kami kecukupan, ya Allah. Yang sakit, sembuhkan. Yang punya hutang, mudahkan dan bayar hutang. Dan kami mohon ampuni orang tua kami dan guru-guru kami. Berikan kasih sayangmu kepada mereka. Jadikan kami hamba yang saling mencintai karenamu ya Allah. Jauhkan kami dari fitnah, kebencian, kedengkian, dendam di antara kami. Ganti dengan cinta ya Allah. Ganti dengan cinta ya Allah. Ganti dengan cinta ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, wahai dan maha kasih. Anak-anak kami jaga mereka. Jadikan mereka anak-anak ahli surga. Dan kami mohon ya Allah, kuatkan keimanan kami. Jauhkan kami dari ketersesatan. Jauhkan kami daripada kehinaan. Jauhkan kami ya Allah dari murka-Mu ya Allah. Dan kami mohon berikan kepada semua yang telah berjuang bersama kami segala kebaikan di dunia dan di akhirat. Untuk diri dan keluarga mereka di dunia dan di akhirat. Dan kami mohon kirimkan ke tempat ini hamba-Mu yang tulus dan ikhlas ahli surga-Mu yang bisa berjuang bersama kami. Dan kami mohon ya Allah jadikan kami bersama mereka. Jangan tinggalkan kami ya Allah. Dan kami mohon ya Allah berkailah tempat ini. Berkailah pesantren ini. Berkailah ya Allah. Berkailah kami semua ya Allah. Berkailah rumah kami. Berkailah usaha kami. Berkailah kendaraan kami, berkailah ya Allah toko-toko kami, kantor-kantor kami. Berkailah umur kami, berkailah ilmu kami, berkailah kami semua. Panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat. Berikan kepada kami semua husnul khatimah, mati dalam keadaan iman. Dan kami mohon ya Allah, jadikanlah ucapan kami di akhir hayat kami kelak. Saat Engkau hendak mencabut nyawa kami ingin saat itu ya Allah, hati dan lidah kami mampu mengucapkan kalimat agung dan mulia. La ilaha illallah Sayyidina Muhammad Rasulullah. La ilaha illallah Sayyidina Muhammad Rasulullah. لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين الفاتحة.